Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Meluasnya pemberontakan orang-orang Cina dan pengkhianatan Raja Madura Cakraningrat terhadap Mataram. Di sebagian kota pantai bagian utara dan timur laut, pemberontakan orang Cina dipatahkan sejak awal. Tapi di beberapa tempat lain para pemberontak berhasil menguasai benteng, dan keberhasilan mereka sebagian besar disebabkan dukungan tersembunyi atau terbuka para penguasa Jawa setempat. Bahkan benteng dan pusat dagang Belanda yang penting di Semarang nyaris jatuh ke tangan mereka. Pada saat kritis ini, Belanda mendapatkan dukungan luar biasa dari Cakraningrat, penguasa Madura Barat. Cakraningrat, walaupun asalnya bawahan Mataram, adalah musuh bebuyutan dinasti Agung, maksudnya Sultan Agung dan Amangkurat pertama, dan penuh semangat berapi-api untuk mengulang keberhasilan Trunajaya dan menghancurkan Kesultanan Jawa. Melihat bahwa para penguasa Jawa daerah-daerah pantai mendukung orang Cina pemberontak, dengan persetujuan rahasia dari Pakubuwana, dia bergabung dengan Belanda dan menghancurkan pemberontakan di sepanjang pantai timur laut. Di lain pihak, Sultan yang sudah lama curiga terhadap Cakraningrat dan berprasangka bahwa pemerintahan Batavia bersekongkol dengan Madura, kini memutuskan untuk memihak orang Cina. Garnisun Belanda di Kartasura dipancing ke dalam perangkap dan dibinasakan. Di seluruh Jawa bagian utara, orang-orang diajak berperang jihad tanda kutip melawan Belanda. Tapi satu kemenangan tentara kompeni dekat Semarang sudah cukup untuk menghentikan Pakubuwana terlibat permusuhan lebih lanjut. Tapi perubahan mendadak ini membuat dia masuk ke dalam kesulitan lebih parah lagi. Sebagian besar anak buahnya memberontak. Keratonnya direbut dan seorang pengejar mahkota didudukan di atas tahta. Walaupun pemerintahan pemberontak itu tidak lebih lama dari 6 bulan, Pakubuwana tidak punya banyak alasan untuk bergirang. Yang memang bukanlah tentaranya, tapi tentara musuh besarnya, Cakraningrat. Secara politis, Jawa berada dalam kekalutan. Dalam keadaan ini, semua orang yang akan mengalami kerugian bila kekacauan terus berlangsung menoleh ke Batavia sebagai satu-satunya kekuatan yang bisa memulihkan ketertiban. Pakubuwana dipulihkan ke tahtanya dengan kekecewaan besar di pihak Cakraningrat dari Madura. Tapi harga yang harus dibayarnya sangat mahal. Perjanjian 1743 memberikan semua daerah sepanjang pantai utara Jawa kepada kompeni. Ditambah pula ujung timur tanda kutip Jawa yang dulu wilayah Blambangan, serta kontrol eksklusif atas semua pelabuhan laut di Jawa. Setelah 1743,
Mataram secara resmi menjadi negara bawahan kompeni. Keraton Kartasura telah dicemarkan oleh pembunuhan dan penakluk asing, dan karena itu Pakubuwana mulai membangun kediaman baru di Surakarta, tidak jauh dari istananya semula. Sangat sadar akan kelemahan dinastinya, dia memutuskan sesaat sebelum wafat untuk menjamin pewarisan tahta kepada putranya, Pakubuwono III, dari tahun 1749 sampai 1788 dengan menyerahkan semua negerinya kepada kompeni. Sultan baru menerima kerajaannya dari tangan gubernur jenderal. Keturunan Sultan Agung telah menjadi putra tanda kutip gubernur jenderal, yang kini adalah ayah tanda kutip Mataram. Peristiwa-peristiwa pada tahun 1740 dan tahun-tahun berikutnya begitu mengesankan para direktur kompeni di Amsterdam, hingga mereka memutuskan untuk mengambil langkah drastis untuk memulihkan ketertiban di imperium Asia mereka yang gonjang-ganjing. Untuk itu, mereka memilih seorang pejabat ternama yang sudah terkenal kegigihan dan kemampuannya ketika menjadi gubernur Ceylon, Gustav Willem Baron van Imhoff. Penunjukannya mencakup persetujuan rencana Van Imhoff untuk reformasi administratif dan komersial di koloni-koloni itu. Butir paling menarik dari rencananya adalah pengurangan sukarela komitmen kompeni terhadap wilayah barat Samudra Hindia dan pemukiman kolonis Eropa di dataran rendah Batavia. Van Imhoff ingin VOC memusatkan semua kegiatan di Ceylon, maksudnya Sri Lanka, dan Kepulauan Hindia Timur. Kalau reformasi ini dijalankan sepenuhnya, ia akan mengubah sifat kompeni dan menekankan posisi barunya lebih sebagai kekuatan teritorial daripada komersial. Van Imhoff berlayar ke Batavia dengan kapal yang dinamakan Restorer atau pemulih. Gubernur jenderal baru itu adalah contoh sejati pembaharu abad ke-18 yang cenderung percaya bahwa sifat masyarakat manusia dapat diubah dengan dekret. Seperti para sejawatnya di Eropa yang didahului satu dekade, dia memulai kegiatan lebih banyak daripada yang dapat diselesaikannya. Dan dia tidak pernah mengambil waktu untuk melaksanakan satu rencana sampai selesai sebelum memulai yang lain. Dia mengorganisasi ulang pedagang yang sekaligus menjadi pelaut kompeni yang ingin ia perbaiki dengan memperkenalkan peringkat militer untuk nakhoda dan mualim. Dia mendirikan Akademi Angkatan Laut, mereformasi sistem sekolah di Batavia, mentransfer perdagangan opium di Jawa dari kompeni kepada suatu asosiasi swasta berizin, dibentuk oleh para warga bebas Batavia, dan membuat regulasi yang lebih liberal untuk perdagangan antar Asia oleh individu swasta. Dia tidak kenal lelah dalam kerja dan menerbitkan satu ordinansi demi satu ordinansi, tapi sedikit dari reformasinya yang lestari. Van Imhoff tidak keberatan melanggar tradisi.
Dia mungkin gubernur jenderal pertama yang memberikan pidato di depan umum. Dan jelas, dia gubernur jenderal pertama yang percaya pada publisitas. Dia bahkan mendukung publikasi sebuah surat kabar. Ini tampaknya begitu mengagetkan para direktur itu, sehingga mereka cepat-cepat melarang inovasi berbahaya itu. Kegiatannya yang paling mengesankan ialah usahanya yang dia lakukan dengan tanggung jawab sendiri tanpa sepengetahuan para direkturnya untuk membangun hubungan dagang langsung antara Indonesia dan dunia barat. Batavia sangat membutuhkan lebih banyak impor perak untuk mata uang koin. Dan karena ada perang antara Spanyol dan Britania Raya, tidak bisa mendapatkannya dari Meksiko lewat Filipina atau Spanyol. Karena itu, Van Imhoff memutuskan untuk mengirimkan 2 kapal langsung ke Meksiko. Dengan bantuan seorang imam Katolik Irlandia yang kebetulan berada di Batavia dan bersedia ikut dalam upaya itu, kapten-kapten kapal itu disuruh menjalin kontak dengan penguasa Spanyol. Kedua kapal itu mencapai pantai barat Amerika dekat gugus pulau Tres Marias dan dari situ ke Acapulco. Tapi semua percobaan untuk membuka hubungan dengan orang Spanyol gagal. Van Imhoff menerima celaan keras para direktur itu karena tindakannya yang ceroboh tersebut yang pada gilirannya telah dikecam oleh parlemen Belanda setelah ada protes keras dari duta besar Spanyol menentang upaya Van Imhoff. Tampaknya hal ini memang merupakan pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam perjanjian damai Münster antara Spanyol dan Belanda yang menyebabkan pemerintah Spanyol bicara mengenai une crime inouïe atau tindakan kriminal yang luar biasa. Sampai di sini dulu sahabat. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.